baiklah Bapak Ibu Saudara mempersiapkan pena atau buku catatan, sehingga Bapak Ibu Saudara bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita bisa sama-sama belajar bagaimana saudara dan saya dapat mengalami terobosan demi terobosan melalui firman Tuhan, melalui tokoh-tokoh yang Tuhan pakai di dalam kitab suci. Oleh karenanya, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mencatat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara boleh catat dengan baik dan mengikuti firman Tuhan malam hari ini juga dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan masuk di seri yang kedua dalam tema kunci keberhasilan meraih terobosan. Tokoh yang akan kita teladani malam hari ini, tokoh yang akan kita lihat atau kita contoh adalah Ishak. Kalau minggu lalu kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham atau Abram, tetapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami terobosan dari seorang tokoh yang bernama Ishak. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Pastor Michelle, bagi saudara dan saya sekalian. Dalam Kejadian, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-13. Haleluya. Dan orang itu menjadi kaya dan terus bertambah kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Saya mengerti betul Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika saudara dan saya membaca, melihat, bahkan mendengar firman ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merespon, loh kok ngomongnya kaya terus? Bapak Ibu Saudara ingatlah, firman Tuhan di nats yang lain berkata demikian, permuliakanlah Tuhan, permuliakanlah Yahweh, permuliakanlah Yesus dengan harta yang saudara dan saya miliki, tentu yang datang dari Tuhan. Kaya itu tidak dosa, miskin itu tidak dosa. Yang dosa adalah ketika kita kaya, kita sombong hati, kita arogan, bahkan kita merendahkan hidup orang lain. Yang dosa adalah ketika kita miskin, tidak memiliki apapun, kita iri dengan hidup orang lain, kita nggak terima dengan keadaan orang lain, kita suka membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Ini yang membuat kita dosa. Tetapi kalau saudara dan saya ingin kaya, saya tahu memang di nats yang lain ada mengatakan demikian, orang yang ingin kaya dia terjerat dengan kedagingannya. Oleh karenanya, jangan hanya menginginkan kekayaan, tapi inginkanlah Yesus untuk saudara dan saya diberkaya dalam segala aspek dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tujuan kita diperkaya oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Yesus, untuk mempermuliakan sorga, agar saudara dan saya menjadi terang dan garam dunia, menjadi contoh yang baik, bukan memamerkan seluruh kekayaan dan keberhasilan kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai yang ngakunya pelayan Tuhan, kita diperkaya tetapi ujung-ujungnya hanya mamer, hanya menyatakan sebagai menunjukkan jati dirinya, untuk show off dan lain sebagainya. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara, kekayaan yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kesehatan, kekayaan, materi, nama baik, pangkat, jabatan, kedudukan, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, segala yang kujadikan dan kuciptakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karenanya firman Tuhan dalam kitab Kejadian 26 ayat 13 dikatakan, dan Ishak menjadi kaya dan terus bertambah kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan diperkaya oleh Tuhan. Buat setiap saudara yang setuju, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya diperkaya oleh Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita akan diperkaya oleh Tuhan. Apalagi tahun ini adalah tahun terobosan, the year of breakthrough dalam segala hal. Keluarga kita, rumah tangga kita, seluruh aspek kehidupan kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Amin Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terobosan hidup sangatlah diperlukan dalam setiap kehidupan manusia. Saudara dan saya memerlukan terobosan. Sama-sama katakan dengan saya memerlukan terobosan. Amin.
Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya memerlukan terobosan. Hubungan saya dengan Tuhan harus mengalami terobosan. Hubungan saya dengan keluarga saya harus mengalami terobosan. Bahkan bisnis dagang usaha saya harus mengalami terobosan. Seluruh aspek kehidupan saudara dan saya, kita harus mengalami terobosan. Tentu terobosan yang dimaksud adalah terobosan sesuai firman yang diberikan visi oleh Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan akan berjalan di depan kita. Dia akan meratakan tanah yang bergelombang, gunung-gunung yang bergelombang, mematahkan palang-palang besi dan menghancurkan tembok tembaga. Agar sehingga pada akhirnya saudara dan saya dapat mengetahui bahwa dialah Yahweh, dialah Tuhan yang menuntun hidup kita. Dialah Yesus yang membimbing hidup kita. Dari kemenangan, lepas kemenangan. Amin saudara. Sama seperti pujian ini saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Pengusaha-pengusaha yang tahun 2020 mengalami masalah ekonomi, masalah resesi, percayalah, I know, aku gak ngerasain. Tetapi satu hal yang bisa saya bagikan sebagai wakil Kristus, usahamu tahun ini akan mengalami terobosan. Bisnismu tahun ini aku berdoa mengalami terobosan. Finansialmu aku berdoa tahun ini mengalami terobosan. Siapapun yang menyaksikan live streaming ini, apapun profesi latar belakang saudara, aku berdoa setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Sebelum tidur, bangun tidur, saya selalu berdoa agar seluruh jemaat-jemaat online mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Aku gak mau peduli saudara siapa, apa latar belakangnya. Satu hal yang saya peduli, Yesus mengasihi saudara, aku juga harus bisa belajar mengasihi saudara. Amin. Oleh karena setiap manusia membutuhkan terobosan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya membutuhkan terobosan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan juga memerlukan terobosan. Artinya adalah hubungan kita dengan Tuhan harus semakin intim dengan Tuhan setiap hari. Bukan semakin down, bukan semakin drop, tetapi setiap hari hubungan kita dengan Tuhan harus mengalami yang namanya terobosan. Hubungan kita dengan Tuhan memerlukan terobosan demi terobosan. Semakin intim dengan Tuhan, selalu membaca firman dan melakukannya setiap hari, harus lebih rajin beribadah. Tentunya di tengah pandemi, di tengah era COVID-19 yang tak kunjung reda, minimal saudara dan saya mengikuti ibadah-ibadah online seperti ini, ibadah-ibadah streaming seperti ini. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Ibadah memberikan kesehatan bagi jiwa dan roh dan tubuh kita. Sama-sama katakan dengan saya, ibadah itu memberikan kesehatan. Amin. Saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang gembala jemaat di salah satu gereja yang oleh anugerah Tuhan saya dipercayakan untuk menggembalakan, yang bernama Jesus Christ, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya masih suka nonton video streaming Pastor Benny Hinn. Sampai hari ini saya masih suka menonton video streaming pendeta Johan Lumoindong. Sorry saya mention nama, karena memang jujur ini yang sering saya lakukan. Saya masih suka nonton videonya pendeta Insinyur Niko Nyotoro Hojo. Saya masih suka nonton streaming pendeta Yusak Hadisis Wantoro. Bahkan beberapa saya suka nonton streaming pendeta Gilbert Lumoindong. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya mendapatkan kesehatan. Karena ibadah mendatangkan kesehatan. Siapapun yang memimpin ibadah tersebut. Bahkan saya juga menonton live streaming Pastor Philip Mantova. Jadi saya belajar dari banyak dibekal orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hubungan kita harus makin intim. Hari ini kita ada di posisi melewati pintu gerbang akhir zaman. Saudara dan saya sudah melampaui, sudah melewati pintu gerbang akhir zaman. Kalau saudara masih berkata begini, Pak, saya tapi kan bukan dari aliran karismatik, saya dari aliran apa ya? Mainstream.
Saya nggak enak Pak, saya nggak bisa tepuk-tepuk tangan. Bapak Ibu, dari hati saya yang paling tulus, Tuhan Yesus sudah mau datang. Lucifer dan sekutu-sekutunya lagi mau porak-porandakan dunia dengan sistemnya. Apakah saudara masih egois dengan tembok gereja, dengan sinode gereja, dengan logo gereja? Janganlah, ayolah, be wise. Oh enggak, saya dari gereja A, saya dari gereja B. Jangan. Satu kali saya melihat video khotbah live streaming, namanya Pendeta Yahya Mulyono. Beliau memberikan rema, Tuhan berikan aku rema lewat pelayanan beliau. Beliau bilang begini, saya boleh gagal ginjal, tapi oleh karena anugerah Tuhan Yesus, saya tidak gagal iman kepada Yesus. Itu menjadi rema dalam hidup saya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, tahun ini harus semakin intim, mengalami terobosan dengan Tuhan. Jangan gitu-gitu aja. Memang Tuhan memenuhi kita dengan anugerahnya. Tetapi salah satu bentuk manifestasi dari anugerah adalah saudara dan saya dibimbing Roh Kudus untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama membaca firman, dan lebih lagi melakukannya, untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Sama seperti pujian ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Ayo sama-sama naikkan pujian ini. Daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Apa kemurahan Tuhan yang kita nikmati? Kalau hari ini kita masih diberikan izin oleh Tuhan live streaming seperti ini, apa kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati? Kalau hari ini kita masih diizinkan untuk membaca firman Tuhan. Ada banyak orang yang matanya buta, rindu sekali baca firman, tetapi belum mendapatkan anugerah. Oleh karenanya, selagi mata kita sehat, selagi telinga kita benar, selagi lidah kita benar, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang memerlukan terobosan, tetapi hubungan rumah tangga dan keluarga kita memerlukan terobosan. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga dan rumah tangga saya membutuhkan terobosan. Artinya keluarga dan rumah tangga saya membutuhkan terobosan. Suami dan istri harus sayang menyayangi, harus lebih lagi sayang menyayangi. Suami istri udah gak boleh lagi kasar. Pak, saya bukan ngebelain istrimu ya Pak, saya bukan membela istri-istri. Jangan kasar sama istri-istri. Saya ngerti sebagai suami mungkin kita ketelepasan marah, it's okay, karena kita hanya manusia biasa. Tetapi jangan kasar, jangan kata-katain istri kita, jangan pukul istri kita, jangan pukul anak-anak kita, jangan taruh dendam, jangan taruh benci, jangan taruh kepahitan terhadap istri dan juga anak-anak kita. Rumah tangga kita membutuhkan terobosan demi terobosan. Orang tua juga harus saling percaya dan menghormati anak-anak. Ibu, bapak, kalau anak-anak kita tidak mau pacaran sama orang gak seiman, tidak mau hamil di luar nikah, kalau kita sebagai orang tua tidak mau melihat anak kita terikat dengan narkoba, terikat dengan pelacuran, terikat dengan homo, lesbian, seksual, LGBT dan lain sebagainya, kita harus belajar mengasihi anak-anak kita. Jangan taruh dendam dalam hidup mereka. Jangan ngata-ngatain anak kita anak sialan, anak durhaka, anak monyet dan lain sebagainya. Jangan saudara. Tetapi mulai malam hari ini kita belajar bersama. Kamu anak pintar, Papa yakin kamu bisa. Papa yakin kamu akan membanggakan orang tua. Mama yakin beserta dengan Yesus kamu pasti berhasil dan memiliki prestasi kokoh, cici, adik dan lain sebagainya. Rumah tangga kita harus mengalami terobosan. Kalau di tahun 2020 kita sering berkelahi, kita sering bertengkar, suami dan istri sering tidak percaya. Handphone
handphone pakai password. Ya memang handphone pakai password untuk melindungi kalau handphone kita hilang, tetapi istri dan suami berhak tahu, wajib tahu. Karena pernikahan kekristenan sangat berbeda dengan pernikahan orang yang di luar Kristus. Kita ini, saya dan istri saya bukan lagi dua, tetapi satu di dalam Tuhan. Oleh karenanya, saya memang pakai password, tapi seluruh password saya bertujuan untuk agar someday kalau misalkan kenapa-napa handphone saya safe, aman. Tapi istri saya tahu seluruh kode passwordnya, sehingga istri saya kapan saja mau buka tidak ada yang aneh, tidak ada yang macam-macam. Kita harus berubah, harus mengalami terobosan. Kalau suami yang selama ini sepanjang 2020 itu pelit, 2021 tidak boleh pelit sama istri-istrinya. Amin Pak. Saya tahu bapak-bapak berat aminnya, tapi percayalah, kemurahan Tuhan itu ada bagi kehidupan kita. Nah, ibu-ibu juga dengan begitu demikian, gak boleh terus mempertahankan egoisnya, mulutnya. Saya kan orangnya emang begini Pak Pendeta, saya kan orangnya emang begini Pastor, saya kalau udah gak bisa B, gak bisa ibu-ibu. Ibu-ibu tuh firman Tuhan katakan penolong, bukan perongrong. Gak boleh menzolimi, menjahati suami, kasar sama anak-anak, gak boleh Bu. Ibu juga harus mengalami terobosan. Suami istri harus mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Bahkan pekerjaan, bisnis, ekonomi, pelayanan, serta keuangan kita juga memerlukan terobosan. Amin. Pelayanan saudara dan saya memerlukan terobosan. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan saya memerlukan terobosan. Bisnis, dagang, usaha, studi kita mengalami terobosan Tuhan. Percayalah, anugerah Tuhan selalu ada bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kesehatan dan seluruh aspek kehidupan kita pun memerlukan terobosan demi terobosan. Amin Bapak Ibu. Kesehatan saudara dan saya memerlukan terobosan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu informasi yang cukup penting bagi kita semua. Bahwa 3 hari ke depan, hari Rabu, kita akan mengadakan ibadah live streaming yang bernama Yesus Penyembuhku. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Oke, ada di antara Bapak Ibu Saudara mungkin yang tidak sakit mengalami tubuhnya tidak mengalami sakit. Tetapi jangan-jangan jiwa dan rohnya mengalami sakit. Sebaliknya juga demikian. Rohnya gak sakit, tapi tubuhnya sakit. Jiwanya gak sakit, tubuhnya sakit. Dan kalau tubuh, jiwa, roh mengalami sakit, pasti kita ingin melakukan segala sesuatu tidak enak. Oleh karenanya Tuhan memberikan terobosan melalui ibadah Yesus Penyembuhku. Saudara, di samping saya ada televisi yang akan saya pakai untuk 100 peserta Zoom yang mana malam hari ini akan saya buka pendaftarannya sampai 3 hari ke depan. Hanya 100 peserta saja yang akan saya doakan secara langsung. Tetapi juga Yesus Penyembuhku akan tetap disiarkan langsung secara live di fanpage Facebook dan juga Instagram ya. Jadi saya akan berdoa, kalau ada saudara yang punya kerabat yang buta, yang lumpuh, yang tuli, yang mandul, yang sakit-sakit, tubuhnya sakit, jiwanya sakit, saya akan berdoa di tempat ini agar kesehatan dan seluruh aspek kehidupan kita. Wow, saya mengalami urapan Tuhan saudara. Tuhan sudah hadir di ruangan studio ini. Tangan kiri saya, waktu saya ingin kasih contoh mendoakan seperti ini, sampai sini nih saudara, saya merasakan saudara, ada satu kuasa yang ada di balik telapak tangan saya. Nanti orang-orang yang di Zoom ini Tuhan akan sembuhkan. Saya undang saudara yang matanya buta, saudara yang lumpuh, saudara yang bisu, saudara yang punya gondok, saudara yang punya seluruh sakit penyakit. Pastikan saudara daftarkan supaya saudara bisa masuk ke Facebook ini untuk 100 peserta. Untuk 100 peserta, nanti ada running text-nya, saudara bisa langsung daftarkan. Di running text-nya saudara, 100 peserta saya akan doakan. Dan saudara akan mengalami terobosan kesembuhan.
Yesus akan menjadi penyembuh kita. Bukan pendeta, bukan gembala jemaat, bukan dukun, bukan paranormal, bukan dokter, but only one, Jesus. Betul Tuhan Yesus memakai pendeta seperti saya, dokter. Tapi malam Rabu nanti, jam 8 malam, Yesus akan head to head dengan saudara. Saya himbau saudara hari Rabu siapkan imannya. Sama seperti perempuan pendarahan yang 12 tahun. Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu Tuhan ingin minta hari Rabu nanti. Jam 8 malam, secara live di fanpage Facebook ini dan juga di Zoom. Ada 100 peserta yang akan mengalami mujizat demi mujizat. Saya masuk inti khotbah saya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kunci keberhasilan Ishak dalam meraih dan mengalami terobosan. Kejadian 26 ayat 2 dan ayatnya yang ke-6. Ini kunci pertama bagaimana Ishak mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Saya bacakan demikian, saudara. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 6. Maka Ishak tinggallah di Gerar. Yang pertama, kunci bagaimana Ishak meraih dan mengalami terobosan di dalam kehidupannya yang perlu kita pelajari dan kita tiru. Karena Tuhan sudah mempercayakan kepada Ishak untuk kita mengikuti teladan. Yang pertama, karena Ishak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ishak mau mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan mau memerintahkan kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Yang pertama kunci keberhasilan Ishak, dia mau mendengar perintah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus sering-sering dengar perintah Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami terobosan, dengarkanlah perintah Tuhan. Perintah Tuhan bisa keluar dari mulut Tuhan langsung. Perintah Tuhan bisa langsung keluar melalui firman-Nya. Perintah Tuhan bisa keluar, bisa melalui hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat, pendeta, penginjil. Perintah Tuhan bisa keluar melalui orang tua kita. Perintah Tuhan bisa keluar juga melalui anak cucu kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau engkau ingin mengalami terobosan dalam ekonomi, kalau kita ingin mengalami terobosan dalam finansial, dalam segala aspek kehidupan kita, dengarkanlah perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Tuhan memerintahkan bahwa seorang suami wajib memiliki satu istri. Seorang istri wajib memiliki satu suami. Itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan untuk berkati gereja A, berkati saudara. Berkati gereja B, berkati, jangan tahan-tahan. Saudara, saya punya satu kesaksian. Bagaimana saya mau taat dan mendengar perintah Tuhan dalam kehidupan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali saya diminta oleh Tuhan untuk memberikan sebuah arloji tangan saya kepada seorang jemaat Tuhan. Mungkin sebagian banyak orang berkata, ini perintah Tuhan apa suara hati? Saudara, saya belajar taat. Saya coba mau dengar perintah Tuhan. Gak lama-lama saya berikan arloji saya. Sampai hari ini Tuhan belum balas. Tetapi saya mau dengar perintah Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan bukan balas jam dengan jam, tapi Tuhan balas dengan jam, dengan segala kebaikannya. Satu hal yang gak bisa saya lupa saudara dalam hidup saya. Satu kali saya ada di sebuah organisasi gereja.
Dan saya sudah cukup nyaman di sana. Saya sudah cukup melayani di sana. Satu kali waktu pujian penyembahan dinaikkan dalam doa, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tiba-tiba Tuhan menyampaikan isi hatinya dengan saya. Verona, ini out of the box, out of nowhere. Ini jauh di luar pemikiran saya. Tiba-tiba dia ngomong gini, 8 hari dari sekarang kamu harus keluar dari gerejaku ini. Saudara, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Tuhan memerintahkan saya untuk saya keluar. Sama seperti Abram, keluarlah engkau dari sanak saudaramu, dari negerimu Ur Kasdim. Tinggalkan negeri itu dan masuklah ke tanah perjanjian yang akan kuberikan. Saudara, mungkin sebagian seorang mengkhotbahkan tanpa mengalami ini. Enak, saudara. 8 hari saya bergumul kencang dengan Tuhan. Saya berpikir, bagaimana saya harus menghidupi putri saya? Bagaimana saya harus menghidupi istri saya? Sedangkan saya pendeta pure Tuhan, yang pendapatannya hanya karena belas kasih anugerah Tuhan. Kalau saya keluar dari tempat ini, saya makan apa? Mau tinggal di mana? Tuhan diam. Nah, Tuhan bicara lagi seperti ini. Ingatkah engkau akan visi yang pernah aku berikan kepadamu, the picture of the future, tentang masa depan penggembalaan umatku yang akan engkau pimpin dan engkau gembalakan. Aku baru tersentak dan tersadar. Iya, 2005, 2006, 2009 Tuhan pernah menyampaikan perintahnya bahwa satu saat nanti aku akan menggembalakan sebuah gereja, dan Tuhan memberi nama gerejanya Jesus Christ Church. Dan Tuhan akan membangun mega church namanya Christ Kingdom, menjadi the center of worship, pusat penyembahan akan Yesus Kristus. Tetapi secara manusia saya ketakutan. Bagaimana saya harus menghidupi hidup saya setiap hari? Saya minta 3 tanda sama Tuhan. Tuhan, yang pertama, berikan damai sejahtera di hatiku. Yang kedua, berikan damai sejahtera di hati istriku. Dan yang ketiga, ini saya bercanda saudara ya, saya bercanda. Saya mau Tuhan dalam waktu 8 hari ini, entah dari mana, saya minta Tuhan memberkati saya dengan nilai 10 juta. Tanda yang ketiga saya minta, berkati saya dengan nominal 10 juta. Baik itu dicicil ataupun langsung cash, I don't care, yang penting 10 juta dalam waktu 8 hari. Dan terakhir saya minta gini, dalam 10 juta itu, saya tidak mau satu orang pun dari organisasi saya yang saat ini, dia yang memberikan. Saya mau dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang bukan dari organisasi ini, memberikan berkat itu kepadaku. 8 hari saya bergumul. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Yang pertama, saya damai sejahtera. Yang kedua, saya harus menghadapi istri saya. Karena berkali-kali saya minta, saya mau resign, saya mau keluar, dia gak pernah setuju. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan saya, kamu harus keluar, kamu harus expand, breakthrough. Saya takut saudara, maaf ya, saya banyak teman orang pejabat, orang kaya, saya banyak punya teman orang-orang hebat yang punya kedudukan. Tetapi selama melayani saya nggak pernah minta-minta, saya nggak pernah ngemis-ngemis persembahan, saya nggak pernah jalanin proposal, amplop, korek-korek orang, enggak saudara. Saya hidup bergantung kepada Tuhan. Dan istri saya bilang begini, kalau memang itu Tuhan, aku setuju. Dan istri saya berdoa, dan istri saya setuju. Wah, saya damai, istri saya damai, kita berdoa, Tuhan, suami saya akan melakukan keputusan yang berat dalam hidupnya. Selama belasan tahun, saya harus meninggalkan satu organisasi. Memang yang pertama untuk pergi melayani di bangsa-bangsa.
Tetapi Tuhan memberikan saya, kamu akan menggembalakan gereja. Dan saudara tahu, saya minta tanda yang ketiga 10 juta dari orang-orang yang bukan dari organisasi saya dan juga orang-orang anak Tuhan. Saudara, yang pertama, Tuhan memberikan saya lewat teman saya. Saya punya teman seorang lawyer, pengacara yang beragama Buddha, Buddhis taat. Saya menghargai kepercayaan dia, dia menghargai kepercayaan saya. Dia bilang begini, saudara. Pak Pendeta, saya melihat foto anakmu. Dan gak tahu kenapa, hati gue tergerak. Tahu saudara dia transfer berapa? Transferan yang pertama, dia transfer 3 juta. Saya nih, sebagai manusia, saya masih mengecilkan Tuhan. Baru 3 juta, kurang 7 juta dong. Kurang 7 juta. Saya minta 10 juta loh. Udah. Berkat yang pertama saya dapat 3 juta. Saya minta 10 juta. Dan 2 hari berikutnya, saya melayani di satu persekutuan. Biasa aja, orangnya cuma 4-5 orang. Saya diberkati, saudara. Waktu saya diberkati, ini persekutuan bukan dari organisasi saya, tapi persekutuan lain. Orangnya 4 orang, tapi persekutuan itu memberkati saya. Itu sekitar 5 juta, saudara. Hari kedua, saya diberkati 5 juta. Hari pertama saya diberkati sama seorang Buddhis 3 juta. 3 tambah 5, 8 juta. Berarti kurang 2 juta. Dalam waktu 2 hari. Hari keempat, saudara, apa yang terjadi? Saya punya seorang sahabat, saya punya seorang teman. Waktu dia berdoa, dia bilang begini, Pastor, when we pray together with my wife, dia bilang, dengan istri saya, Holy Spirit speak to me. Holy Spirit spoke to me untuk memberkati pastor. Saya bilang, oh oke. Saya nggak tahu itu nominalnya berapa. Saudara, singkat cerita, tahu saudara berapa berkat yang dia berikan? Orang ini dari luar negeri, ada di luar negeri. Waktu dia berdoa bersama, Roh Kudus mengingatkan dia, berkati anakku, berkati hambaku, berkati pelayanku. Dan tahu saudara apa yang dia kasih? Dia kasih ke saya 88 juta. 88 juta dia berikan berkat itu kepada saya. Ini bukan dari saya, ini Roh Kudus yang sungguh. Akhirnya saya mendapatkan 88 juta tambah 8 juta. Dan masuk ke hari keempat, hari kelima, mendekati hari di mana saya harus resign. Saudara, ada ribuan dolar masuk ke rekening saya yang saya nggak tahu. Disitulah terakhir saya firm. Di hari terakhir saya bilang, saya menyerah sama Tuhan. Saya mau keluar. Saya resign baik-baik. Dan hari ini saya mengalami breakthrough. Saya mendengarkan perintah Tuhan. Saya mengerti ini tidak mudah buat sebagian banyak orang. Tapi hari ini saya mendapatkan 1.700 jemaat Tuhan yang setia, menjadi teman, sahabat, dan keluarga baru saya selama kurang lebih 9-10 bulan ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau jadi bagian dalam kehidupan saya. Yang kedua, kunci bagaimana Ishak pada akhirnya mengalami terobosan, dikatakan demikian. Dan Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yahweh memberkatinya, sebab Tuhan memberkati Ishak. Yang kedua, kunci bahwa bagaimana Ishak mengalami terobosan. Saudara dan saya akan mengalami terobosan ketika saudara dan saya mau menabur. Menabur di sini bukan hanya bicara tentang uang, terlalu kampungan, terlalu naif. Menabur di sini berbicara menabur waktu, menabur dedikasi, menabur tenaga, segala aspek yang engkau tabur. Percayalah saudara, lihat ya. Saya pernah komplain sama Tuhan satu kali begini, Tuhan, saya sudah ikut Tuhan belasan tahun, dari 17 tahun yang lalu, saya sudah mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, melayani di mana-mana. Saya lihat teman-teman saya semuanya kaya-kaya, saya belum kaya. Kenapa Tuhan?
Tuhan cuma bilang begini, bos, karena ulahmu melayani aku, ibumu aku lindungin. Karena kamu melayani aku, adik-adikmu aku lindungi. Harusnya mereka semua mati karena kecelakaan. Harusnya keluargamu mati karena satu dan hal. Karena kamu menabur waktu buat aku, kamu aku lindungin. Halo Bapak Ibu? Kita gak punya pikiran ke sana. Kita cuma punya pikiran, saya bagaimana? Berkat saya bagaimana? Upah saya apa? Gara-gara kita yang melayani, istri dan anak-anak kita diberkati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Saya pernah komplain sama Tuhan. Bahkan harga diri saya dalam pelayanan pernah diinjak-injak, saudara. Kasarnya nih ya, dalam dunia hari-hari. Muka saya udah dilemparin kotoran, tetapi Tuhan selalu bilang, ampunin. Jangan balas, diam. Jangan respon. Apa upahnya buat saya? Dan saya baru ngerti saat ini saya dikasih 1.700, bahkan seringkali 3.000 orang yang menjadi sahabat baru saya, keluarga baru saya. Bahkan melalui anugerah Tuhan lewat Bapak Ibu Saudara, gereja kita bersama Jesus Christ sedang dalam renovasi pembangunan. Dan saya berdoa kiranya tahun ini, di tahun terobosan, kita bisa Natalan sama-sama. Amin. Kita bisa tatap muka tanpa masker, saudara. Kita imani di pertengahan tahun terobosan ini, tahun 2021, COVID-19 pergi dari negara-negara kita. Amin, saudara. Semua kembali hidup normal, mengasihi Tuhan. Percayalah, saudara. Kalau saudara ingin mengalami terobosan, mari menabur waktu, menabur dedikasi. Nggak usah ngomong uang lah. Uang itu bicara private antara kita dengan Tuhan. Oleh karenanya di gereja penggembalaan kami, dari awal kami buka gereja ini, kami tidak pernah menjalankan persembahan, saudara. Kami tidak menjalankan persembahan karena Tuhan yang memerintahkan jangan jalankan persembahan. Ini gereja kami loh ya, buat bapak-bapak gembala, pendeta. Saya nggak minta gereja saudara, ini gereja saya. Yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Ajarkan perpuluhan tetapi jangan dipaksakan. Tapi saya mau bersaksi, kalau kami ada sampai hari ini ada, itu karena kemurahan Tuhan. Orang yang mau menabur, dia akan melihat breakthrough dalam kehidupannya. Orang yang mau menabur, dia akan melihat terobosan dalam kehidupannya. Tapi kalau saudara pelit dalam keuangan, pelit dalam waktu, pelit dalam perhatian, saudara, memang hidup ini ada anugerah. Tetapi anugerah tidak bisa dibarangi dengan pemberontakan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci yang kedua untuk mengalami terobosan, mari menabur yuk malam hari ini. Kalau hati kita digerakkan oleh Tuhan untuk menabur, ayo menabur. Pak, saya gak punya uang tapi saya cuma punya tenaga. Taburlah tenagamu di gerejamu, di keluargamu. Amin. Pak, saya gak punya apa-apa. Saya gak punya uang, saya gak punya tenaga, saya gak punya apa-apa. Saudara, kita bisa nabur dengan talenta dan karunia kita buat Tuhan, buat orang di sekitar kita. Saudara nih ya, nanti mulai hari Rabu, saudara dan saya sudah bisa calling-callingan. Sudah bisa telepon-teleponan. Kalau saudara mau teleponlah ke nomor +628 111 439 317. Ya, nanti ada pasti di running text-nya. Tapi saya sebutin dulu buat saudara. Nanti saya akan telepon buat saudara. Saya nggak peduli. Saya nggak mikirin berkat. Saya nggak mikirin siapa yang akan telepon saya. Tapi saya mau berdoa untuk siapapun. Mau dari Afrika, mau dari Inggris, mau dari Singapura, dari Brunei, mau orang miskin, mau orang kaya, wangi, bau. Aku akan tetap berdoa buat saudara. Karena saya merasa waktu ini semakin singkat. Saya melihat teman-teman pendeta saya banyak yang meninggal. Saya melihat banyak gembala-gembala yang pulang ke rumah Tuhan. Artis-artis semuanya kena COVID mati. Saudara, selama masih diberi hidup, jangan budak yang daging. Karena kita gak pernah tahu hari ini saya bisa khotbah, saya
Saya nggak tahu 15 menit ke depan. Tapi saya tahu kalau saya harus mati, saya mati berjumpa dengan Yesus. Oleh karenanya saudara juga harus percaya, Yesus ada bagi kita semua. Yang terakhir, saudara, lihat Kejadian 26. Ayat 25. Ishak mendirikan mezbah di sana, manggil nama Yahweh atau memanggil nama Tuhan, dan ia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur di situ. Yang ketiga, selain daripada saudara dan saya mau mendengar perintah Tuhan, yang kedua mau menabur, yang ketiga adalah Ishak tetap mengingat Tuhan, Ishak tetap mengingat Yahweh, Tuhan Abraham, Tuhan orang tuanya, ketika hidupnya telah mengalami terobosan. Waktu Ishak mengalami terobosan, Ishak nggak lupa sama Tuhan loh saudara. Waktu Ishak mengalami breakthrough finansial, ekonominya mengalami, dia nggak lupa sama Tuhan. Ada banyak orang, aduh minta ampun saudara, maafkan saya, baru dikasih kepercayaan sedikit, misalkan jadi pengacara, jadi hakim, jadi pendeta, jadi gembala jemaat, baru terkenal sedikit, aduh udah sombongnya minta ampun sama orang, lebih lagi sama Tuhan. Jangan kita waktu miskin ingat Tuhan, waktu kaya. Pak Andi lagi di mana? Aduh saya sibuk Pak Gembala. Saya hari Senin main golf, hari Selasa main bowling, hari Rabu saya main kasti. Jangan saudara, kalau saudara udah diberkati Tuhan, waktu miskin ingat Tuhan, waktu mengalami terobosan ingat Tuhan, waktu miskin rajin menabur persembahan perpuluhan, waktu kaya jangan hitung-hitungan saudara. Karena uang, harta, mobil Alphard kita nggak kita bawa ke dalam liang kubur. Ya sekali lagi ini akhir zaman Bapak Ibu. Jangan, ingatlah Tuhan. Buat apa saudara dan saya kaya, miliarder, tapi lupa Tuhan? Jangan. Saudara dan saya harus takut akan Tuhan. Sama seperti pujian yang sering saya naikkan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita harus mengingat Tuhan. Terus mengingat Tuhan. Saudara, di hati saya sudah berapa nama yang Tuhan taruh. List nama. Yang ketika bila mana waktu itu tiba. Waktu apa? Waktu terobosan finansial, kekayaan sorga turun atas hidup. Kamu harus memberkati mereka. Gak main-main saudara. Mungkin orang bilang, wah itu pendeta halu, pastor halu, gembala halu, terserah. Tapi saya yang melihat dan menyaksikan, merasakan, mengalaminya. Ada beberapa nama-nama yang Tuhan titipkan. Kamu harus menolong hidup mereka. Ketika kekayaan, jabatan, nama baik, popularitas telah kuberikan kepadamu. Jangan pernah lupakan aku lewat hidup anak-anak. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Untuk meraih terobosan, saudara harus dengar perintah Tuhan. Yang kedua, mari menabur. Kalau malam hari ini hatimu digerakkan untuk menabur di rumah Tuhan, ayo tabur. Gak mesti di gereja A, B, C, D, E, F, G. Taburlah. Dan yang ketiga, ingatlah Tuhan ketika engkau berhasil. Jangan justru malah lupa Tuhan. Ya saudara ya, kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kehidupan kita.